Shalom, perkenalkan nama saya Rizky Makawiyahe. Saya adalah mahasiswa aktif semester 4 di Institut Agama Kristen Negeri Manado, kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas UAS, mata pelajaran atau mata kuliah teologi perjanjian baru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengapa kematian Kristus itu penting. Yang pertama ada kosmis dan historis. Kematian Yesus terjadi dalam konteks sejarah dan memiliki dampak kosmik, bukan sekedar eksekusi, melainkan peristiwa yang mengubah relasi antara Allah dan manusia. Yang kedua adalah pemenuhan nubuat. Peristiwa penyaliban dilihat perjanjian baru sebagai penggenapan nubuat mesianik, membuat kematiannya bermakna dalam rencana keselamatan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan penebusan. Dalam teologi Kristen, kematian Kristus adalah sarana rekonsiliasi, menutup jurang dosa melalui pengorbanan yang membawa pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Allah. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu kebangkitan Kristus. Ada bukti dan kuasa. Bukti historis atau eyewitness. Perjanjian baru menghadirkan kesaksian para murid dan komunitas awal sebagai bukti kebangkitan transformasi. Para saksi dari takut menjadi berani, dianggap indikator pengalamannya nyata kelompok awal. Teologisnya, kebangkitan menunjukkan kemenangan atas kematian dan validasi klaim Yesus tentang identitasnya. Kemudian makna teologis kematian Kristus. Yang pertama ada substitusi. Yesus mati sebagai pengganti. Ia menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung manusia menurut konsep pengorbanan penebusan. Kemudian ada penderitaan yang berarti. Penderitaan Kristus bukan kecelakaan. Ia bermakna secara teologis, membawa pemurnian, solidaritas dengan manusia yang menderita, dan contoh ketaatan sempurna kepada kehendak Bapa. Kemudian ada pembebasan dari dosa dan kuasa iblis. Kematian dilihat sebagai tindakan yang memutus ikatan dosa dan menaklukkan kuasa jahat yang menguasai kondisi manusia. Kemudian ada makna teologis kebangkitan Kristus. Yang pertama itu validasi misi mesianik. Kebangkitan menegaskan klaim Yesus, dia adalah anak Allah dan penggenap janji keselamatan. Kemudian ada kemenangan atas kematian. Tidak hanya simbol, kebangkitan menunjukkan bahwa kematian tidak lagi menjadi terakhir bagi orang percaya. Kemudian prinsip hidup baru. Kebangkitan membuka realitas hidup baru, yaitu resurrection life, kelahiran kembali, harapan ekstologis, dan janji tubuh baru di akhir zaman. Kita masuk pada materi berikut, yaitu implikasi kematian Kristus bagi kehidupan kita. Yang pertama, pengampunan yang tersedia. Akses langsung kepada pengampunan lewat iman, membebaskan rasa malu dan rasa bersalah. Yang kedua ada panggilan untuk meneladani pengorbanan, etika pelayanan, pengorbanan diri, dan kasih tanpa pamrih. Kemudian yang ketiga ada rekonsiliasi sosial, dorongan untuk berdamai, memulihkan hubungan antar individu dan komunitas. Kemudian ada implikasi kebangkitan Kristus bagi kehidupan kita. Yang pertama ada harapan hidup kekal. Kebangkitan memberi keyakinan akan hidup setelah kematian, penghiburan dalam duka, dan motivasi untuk hidup bermakna. Kemudian ada transformasi etis. Hidup baru memanggil perubahan moral, membuang kebiasaan lama, dan menumbuhkan buah roh, yang terutama itu adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kemudian ada komunitas misioner. Kebangkitan memacu pewartaan, saksi yang diberdayakan untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia semesta. Materi yang terakhir ada kematian dan kebangkitan dalam nubuat. Kitab-kitab perjanjian lama, misalnya Yesaya 53, Mazmur 22,
diartikulasikan oleh Perjanjian Baru sebagai nubuat yang menunjukkan pada penderitaan dan kebangkitan Mesias. Hubungan ini memberikan kontinuitas teologis, bukan kejadian acak, melainkan bagian dari rencana keselamatan bersejarah. Interpretasi nubuat juga menegaskan otoritas kristologi. Nubuat yang digenapi memperkuat klaim kebenaran Injil. Oke, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kematian Kristus menyelesaikan masalah dosa dan rekonsiliasi. Kebangkitan menegaskan kemenangan atas kematian dan menghidupkan harapan eskatologis. Bersama keduanya membentuk inti iman Kristen teologi yang mengubah hidup dan memanggil tindakan. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih.